kasihmu tiada duanya, sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Saya dan Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri. Belum
besar bagi kehidupan kami. Sungguh kami hormat akan keinginanmu ya Bapa. Kami mau selalu tunduk pada perintah. Kiranya semua yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2021 dapat berkenan bagimu, dan di tahun yang baru ini kami ingin selalu terus dan terus menjadi besar di dalam hati-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya di balik masker-masker ini ada wajah-wajah yang penuh sukacita, karena kita memasuki tahun yang baru, dan juga kehidupan kita pastinya harus selalu baru setiap harinya. Kita akan pujian besar di dalamku, bahwa selangkah demi selangkah kita akan terus maju di adalah.
harus terus semangat karena kita punya Yesus yang menjadi sahabat hidup kita di selalu kehidupan kita. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Haleluya. Hati karena bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa berkesan. Orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apa
kami sungguh merasakan betapa dahsyat karya-Mu di dalam hidup kami. Satukan hidup kami, pakai kami seperti yang Tuhan mau. Karena kami tahu, untuk itulah Tuhan panggil kami. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mempersilahkan Engkau beracara selanjutnya di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar isi hati-Mu dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, kita sudah melewati tahun 2021. Kita melihat, bahkan kita mengalami bagaimana kedahsyatan Allah terjadi dalam kehidupan kita sampai detik ini. Ya, melalui pujian, penyembahan yang kita sudah naikkan bersama-sama, itu merupakan ekspresi syukur kita. Apa yang Tuhan sudah perbuat begitu luar biasa hari demi hari. Ya, ketika kita mengucap syukur, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita sudah mulai menginjak di tahun 2022. Tanggal 2 02/01/2022. Nah, di tahun yang baru ini, coba perhatikan tema yang ada di samping kita. Memang belum terpasang di depan karena tanggal 15 Januari nanti anak-anak pemuda masih akan merayakan Natal. Jadi nanti akan dipasang di depan mengingatkan kita setiap hari, setiap saat bahwa ketika kita melayani Tuhan, memberi hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan, Bapak tidak akan pernah tinggalnya. Amin. Bapak akan memberkati kita semuanya dan menghormati kita. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama belajar tentang tema tahunan kita, ya, di Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Coba kita buka tetap di dalam Yohanes, ya, di dalam Injil Yohanes, tetapi ayat-ayat sebelumnya, ya, Injil Yohanes ayat-ayat yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani bersama-sama dengan murid-muridnya. Ada begitu banyak yang sudah Tuhan Yesus perbuat. Ya, mujizat yang pertama Tuhan kerjakan di Kana. Itu ada perjamuan kawin, yaitu air menjadi anggur. Belum lagi Tuhan juga melakukan mujizat yang memberi makan 5.000 orang. Ya, bahkan itu yang terhitung hanya laki-laki, belum yang perempuan bahkan anak-anak. Ada banyak mujizat kesembuhan yang juga Tuhan Yesus kerjakan. Dan dengan begitu banyak hal yang Tuhan Yesus kerjakan, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Sampai suatu saat, bukan cuma sekedar kesembuhan yang terjadi, tetapi ketika kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia yang sudah mulai membusuk selama 4 hari di dalam kubur, Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus. Sehingga apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu menjadi satu kehebohan. Banyak orang yang percaya, dan tidak sedikit orang-orang Yahudi yang percaya. Melalui kebangkitan Lazarus, ada satu sukacita yang luar biasa. Karena itu 6 hari sebelum Paskah dilaksanakan, ketika Tuhan Yesus pergi ke Betania di rumah Marta dan Maria, karena mereka berdua memang sahabat Yesus. Jadi sering Tuhan Yesus datang di situ, makan bersama, cerita bersama, ya. Dan saat itu 6 hari sebelum Paskah dilaksanakan, dengan kedatangan Tuhan Yesus di Betania, mereka mengadakan perjamuan maksud saya. Nah, Maria melayani apa yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus, dan juga tidak ketinggalan yang telah dibangkitkan
dari kematian selama 4 hari siapa? Lazarus. Lazarus pun ada di situ bersama-sama menikmati perjamuan yang ada. Dan tidak kalah ketinggalan juga Maria. Dia mengambil minyak narwastu yang harganya sangat mahal untuk dioleskan, meminyaki kaki Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu banyak hal, kejadian demi kejadian yang membuat banyak orang mereka mengalami bagaimana kedahsyatan Yesus yang mereka sungguh-sungguh lihat, perhatikan dan apa yang diperbuat. Sehingga orang-orang Yahudi pun banyak yang percaya, dan itu membuat orang-orang Yahudi yang lain yang merasa terusik. Wah, ini terus-terus mau bahaya ini. Apalagi melalui kematian Lazarus sekarang sudah dibangkitkan, nanti akan banyak orang Yahudi yang bertobat. Mereka berusaha, bermufakat untuk membunuh Lazarus. Karena bayangkan, bukan kesembuhan yang dialami oleh Lazarus, tapi kebangkitan. Sehingga ketika dia pergi kemana, dia menceritakan dan banyak orang lihat, kemarin kan sudah dimasukkan di kubur, kok sekarang bisa berjalan, kok bisa keluar. Nah, dia mulai saksikan apa yang diperbuat Yesus. Dan tidak sedikit juga, bukan orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Yunani. Jadi nama Yesus ini membuat satu kehebohan yang luar biasa. Banyak orang-orang Yahudi yang kepingin melihat sosok Yesus itu seperti apa sih? Nah, di ayat yang ke-20 sampai selanjutnya, di situ Tuhan Yesus mulai menyampaikan apa yang menjadi tujuannya datang di tengah-tengah dunia. Ketika orang-orang Yunani mencari Yesus, dan Filipus pergi ke Andreas akhirnya menemui Yesus. Coba perhatikan ayat yang ke-23 di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Nah, selanjutnya ayat yang ke-24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa? Banyak buah. Antara ayat 23 dan ayat yang ke-24 itu sepertinya nggak nyambung, nggak sinkron. Tapi ayat yang ke-25 mulai jelas. Coba perhatikan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tuhan Yesus tahu tujuan dia datang ke dunia. Bukan untuk nanti endingnya dia menjadi raja di atas tahta dan semua umat manusia datang menyembah dia. Nah, dia tahu akhir daripada kehidupannya di dunia seperti apa. Karena itu ketika banyak orang sudah mulai mendengar tentang siapa dirinya, yang sudah melakukan banyak mujizat, banyak perkara-perkara yang ajaib, Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-23 tadi, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Tetapi dengan pernyataan Yesus dimuliakan, dia katakan satu perumpamaan. Jika biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, biji gandum itu akan tetap satu. Tetapi jika biji gandum itu jatuh ke tanah dan mati,
dia akan menghasilkan buah. Artinya terjadi pelipat gandaan, artinya terjadi multiplikasi. Tetapi di balik semuanya itu, yang mendasari adalah ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan. Tapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, hukum dunia dan hukum surga itu beda. Nah, karena itu Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Contoh hukum dunia itu seperti ini. Hemat pangkal kaya, betul kan? Semakin orang hemat, begitu disimpan, dia merasa semakin kaya. Ya, uangnya tak keluar kemana-mana. Tetapi bagi Allah dikatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu artinya kita ini sedang mengumpulkan poin di surga. Begitu juga dengan perumpamaan ini. Ini hukum surga. Kalau kita mencintai nyawa kita, kita akan kehilangan loh. Padahal seseorang ketika dia mencintai barangnya, ya contoh, saya mencintai kacamata ini, saya akan jaga, akan rawat. Tetapi ketika kita menjaga merawat, dikatakan akan kehilangan malahan. Tetapi siapa yang tidak mencintai, akan mendapatkan sesuatu. Dikatakan di sini mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Allah kita ini ketika dia melakukan segala sesuatu, dia sudah tahu yang di depan jawabannya itu apa, yang di depan itu akan terjadi apa. Karena itu dia memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Jangan kamu takut kehilangan nyawa. Memang aku sudah melakukan banyak perkara ini. Dan memang anak manusia saat ini sudah siap untuk dimuliakan. Cara untuk dimuliakan bukan hanya melalui itu, tetapi ada endingnya. Nah, coba perhatikan. Saya akan lanjut ke ayat yang ke-26 dulu ya. Ini sesuai tema. Barang siapa melayan aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Tuhan Yesus tahu akhir daripada pelayanannya. Karena itu dia tahu sinyalnya bahwa anak manusia siap untuk dimuliakan. Karena itu dia mempersiapkan diri. Dia sampaikan kepada muridnya, ingat, kalau kepingin buah ini, tanaman ini banyak buahnya, biji ini harus mati. Dia nggak akan bisa banyak buah kalau dia cuma satu. Artinya harus mengalami penderitaan. Firman apa ini ujung-ujung di awal tahun 2022 kok sudah penderitaan. Penderitaan bersama Yesus. Happy ending. Akhirnya sesuatu yang indah. Nah, jadi Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Artinya ini perlu dicontoh. Biji ini perlu dicontoh. Ini merupakan satu perumpamaan. Karena itu kita harus seperti biji ini. Kalau kita mau mengalami, menghasilkan buah. Ketika Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun,
bukan saja Tuhan Yesus dieluk-elukan, tapi gak sedikit juga banyak yang membenci, tidak senang. Apalagi ketika Lazarus bangkit, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka semua bermufakat, para imam, untuk menangkap Yesus. Tuhan Yesus tahu, karena itu supaya murid-muridnya itu tidak kaget, Tuhan Yesus beri perumpamaan ini, supaya mereka tidak shock. Padahal guru sudah melakukan banyak hal, tapi Pak masih banyak orang sih tidak senang sih. Nah, karena itu Tuhan Yesus sampaikan ini. Artinya siap untuk menderita. Jangan mencintai nyawa, rela menderita. Nah, karena itu barang siapa melayani aku, dikatakan di situ, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Saya mau tanya, berapa banyak kita di tempat ini yang sudah melayani Tuhan? Haleluya. Saya rasa semua kita yang ada di tempat ini sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang seperti apa? Kita berdoa di rumah, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, memimpin pujian seperti saudara Stefan, melayani Tuhan. Saya berkhotbah di sini pun melayani Tuhan. Tapi kita belajar hari ini melayani yang bagaimana yang dimaksud dalam ayat ini. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Penghakiman terakhir sampai beberapa ayat di bawahnya. Sudah ketemu? Minta tolong Bugem bisa membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. 31 sampai yang ke-40. Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini penghakiman terakhir.
saatnya nanti anak manusia datang di dalam kemuliaannya, dia akan memisahkan kambing dan domba. Yang kambing ditaruh sebelah kiri, yang domba ditaruh sebelah kanan. Dan di situ pun disampaikan bahwa ayat yang ke-34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan." Ada upah, ada penghormatan yang sedang menanti. Kapan itu kita terima? Mengapa kita terima? Saat penghakiman terakhir, saat dia datang dalam kemuliaan. Kenapa kita terima itu? Karena ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40 dikatakan, "Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku menjadi orang asing, engkau memberi tumpangan." Dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan katakan bahwa 2022 akan banyak hal yang terjadi. Dan kita pun juga sudah mulai melihat melalui tanda-tanda akhir zaman, bagaimana kesusahan itu mulai melanda setiap umat, sehingga ada kekhawatiran yang mencengkeram banyak jiwa, keputusasaan, ketidakadanya harapan. Beberapa waktu yang lalu minyak naik, sampai bikin shopping di rumah tangga. Haleluya. Belum nanti telur yang biasanya 21, 23 naik sampai 32. Kalau bapak-bapak tidak terlalu mikir, kalau ibu mikir 2.000, 3.000 itu dipikir. Dan itu banyak menjadi kecemasan. Belum nanti ketika tanya kepada suami, gak dikasih uang belanja, kok cuma segini. Akhirnya terjadi percekcokan, bisa-bisa berujung perpisahan. Dan itu banyak yang terjadi. Ini yang saat ini sedang melanda dunia. Ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang biji gandum harus mati, dan itu yang akan dialami oleh Yesus. Dia sampaikan kepada murid-muridnya, waktu itu mereka tidak mudeng maksudnya. Tapi ketika Yesus ada di kayu salib dan mengalami kebangkitan, ada banyak orang bertobat. Melayani Yesus, kita semua yang ada di tempat ini, dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Artinya bukan cuma sekadar kita ini melayani Tuhan hanya kulitnya saja, kita pintar berkhotbah, kita pintar memuji Tuhan, memimpin pujian, atau memainkan musik, atau memegang LCD atau sound dan sebagainya. Tetapi yang Allah mau, arti harus mengikut aku, kita harus roh, jiwa dan tubuh kita sepenuhnya bagi Dia. Jiwa berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kemauan. Kita harus ngerti maunya Tuhan itu apa. Ketika kita sudah mengakui bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, artinya Tuhan mau sepenuh hidup kita, ini fokus kepada pribadi Dia.
Dan ketika kita melayani, kita tahu kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Karena itu dikatakan di Matius pasal yang ke-25 tadi. Coba ayat selanjutnya. Ya, ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Banyak orang yang saat ini membutuhkan pertolongan, dan Tuhan mau kalau kita sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan, mengakui bahwa diri kita adalah pelayan Tuhan, kita harus siap mati bagi diri kita sendiri untuk orang lain. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pujian, penyembahan yang kita naikkan, semuanya itu luar biasa. Dan itu yang Tuhan kerjakan 2021. Kita yakin 2022 Tuhan akan berperkara lebih dahsyat untuk memberkati kita. Amin. Yang Allah mau ketika Dia memberkati kita, kita harus menjadi berkat. Karena itu pemuda tanggal 15 Januari nanti kami melaksanakan Natal Pemuda. Tema dikasihi untuk mengasihi. Artinya itu bukan lipsi, sesuatu yang keluar dari lidah kita, tetapi itu sungguh-sungguh kita mau lakukan. Makanya saya bilang sama ketua dan wakil, ke depan kita banyak yang harus kita lakukan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Jangan sampai Tuhan menyahkan kita, tetapi Tuhan akan sambut kita. Sabarlah engkau hamba-Ku yang setia. Pemuda Natal, kita akan menyatukan hati kita. Kita akan berdoa. Kita akan menangisi pemuda-pemuda yang belum percaya. Kita akan menangisi kota ini. Kita akan menangisi bangsa ini. Dan kita akan selalu klik dengan hatinya Tuhan. What next? Apa yang akan kita lakukan di tahun 2022? Artinya kita mau all out bagi Tuhan. Kita mau beri yang terbaik sepenuhnya bagi Dia. Dia sudah kasih yang terbaik buat kita. Dia sudah berikan nyawanya. Dan itu merupakan satu contoh yang luar biasa. Barang siapa menjadi pelayanku, dia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun dia akan berada. Saya pernah menyampaikan kepada saudara-saudara tentang bagaimana kita mengikuti Yesus. Ada begitu banyak tantangan. Dan di akhir penyampaian firman itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara waktu itu menyanyikan mengikuti Yesus keputusanku. Bahkan waktu itu sempat, kalau tidak salah Pak Kim sampaikan, bahwa pujian itu tercipta karena adanya satu keluarga di satu desa di India yang bertobat, satu keluarga terima Yesus. Konsekuensi ketika mereka terima Yesus, anak, istri, bahkan dia harus kehilangan nyawanya. Tapi sampai akhir hidupnya dia tidak menyangka Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Dan saudara percaya, di situ dikatakan bahwa ketika satu keluarga ini harus mati karena mereka tidak menyangka Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sampai akhir hidup mereka ada mujizat besar yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, kepala desa di situ mengumpulkan semua
dari situ dia menyatakan bahwa dia terima Yesus. Dan saat itu juga seluruh desa itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biji itu harus mati. Ketika biji itu tidak mati, biji itu akan tetap satu. Tapi ketika biji itu jatuh ke tanah, mungkin diinjak-injak orang, mungkin disapu, atau mungkin nyelempet kamu sakit. Tapi dari situ dia mati dan dia menghasilkan banyak buah. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur GKB Sidoyoso Tuhan beri visi yang luar biasa. Itu visi yang bukan visi cekekean. GKB Tuhan beri visi gereja yang misioner dan gereja yang profetik. Artinya terus bergerak menghasilkan jiwa-jiwa dan mencipta sesuatu yang baru sesuai dengan yang Tuhan mau. Ini waktunya kita bergerak. Tuhan sudah mengawalinya 2000 tahun yang lalu. Dia mati di atas kayu salib. Dan biar semua kita para pelayan yang ada di tempat ini bukan kenikmatan sementara yang kita banggakan, tetapi kenikmatan yang kekal ketika kita memberi diri kita mati, tidak menyayangkan nyawa kita untuk Dia. Dan Bapa akan memberikan kepada kita satu penghormatan yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Yohanes 12 tadi, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus itu naik ke muda. Bukan cuma Tuhan Yesusnya yang dieluk-elukan, tapi tode itu juga akan menikmati bagaimana dia dimuliakan, daun palem, terus rumbe-rumbe apa segala macam, memberi sorak-sorak hosana, diberkati apa yang datang dalam nama Tuhan. Artinya jerih kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kita lakukan Tuhan perhitungkan itu. Biar di tahun 2022 kita mempersiapkan diri kita. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Engkau sudah berperkara begitu luar biasa di tahun 2021. Dan aku yakin 2022 lebih dahsyat lagi. Tapi ketika Tuhan memberkati aku lebih dahsyat lagi, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menikmati sendiri? Apakah aku harus menikmati hanya dengan kelompokku sendiri? Tapi apakah kita melakukan seperti yang Yesus lakukan? Dimanapun aku berada, di situ Ia akan berada. Jiwa-jiwa menanti kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mati bagi banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan, berapa banyak kita yang siap meneladani Yesus Kristus Tuhan? Berapa banyak yang siap? Coba angkat tangan saudara. Ada yang setengah, ada yang enggak, ada yang tinggi-tinggi. Aduh, kok firman-Nya seperti ini? Penderitaan bersama Tuhan Yesus enak. Dia akan terus memberi kekuatan kepada kita. Kita perhatikan di sana, ada yang sudah menguning, siap untuk dituai. Percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, yuk kita belajar kasih yang terbaik. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, butuh beras, ya kasih orang beras kalau kita punya beras. Mungkin kita cuma punya 2 kilo, dia tidak makan mungkin 1 hari atau 2-3 hari. Kasih 1 kilo buat dia. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan tidak pernah berhutang Bapak Ibu Saudara. Dia memberkati kita tepat pada waktunya. Haleluya.
Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kesaksian daripada Pak Sunoto ya tentang dia dapat berkat untuk anaknya yang dapat beasiswa diberkati dari luar negeri. Bapak Ibu percaya bahwa sesungguhnya bukan Pak Sunoto yang diberkati, tetapi orang yang memberkati Pak Sunoto itu dipersiapkan untuk mereka terima berkat lebih dari apa yang dia berikan kepada Pak Sunoto. Iya, karena akan memberikan limpah bagi kita. Karena itu biarlah kita mau sepenuhnya ketika kita mengaku kita sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kita biar kita beri untuk kemuliaan Tuhan dengan cara yang prakteknya. Ada banyak orang yang mengalami menderita. Saya percaya tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Kalau itu diizinkan Tuhan, artinya di akhir zaman ini, selain itu merupakan tanda-tanda akhir zaman, Tuhan mau kita mulai berkiprah. Waktunya kita mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, mengasihi mereka, dan Tuhan pakai kita. Dan biar kehidupan kita semua yang ada di tempat ini, setiap bangun tidur, ucap syukur terima kasih untuk sepanjang hari ini. Dan berdoa apa yang harus aku lakukan. Tuhan, saya sering berdoa, saya katakan gini sama Tuhan, Tuhan aku pertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang siap untuk dituai. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang-orang tersebut dia dalam keadaan yang susah, kita menjadi berkat buat mereka. Sungguh mengalami lawatan Allah, karena Tuhan temukan kita dengan orang-orang yang tepat. Kita semua hamba Tuhan, kita semuanya dipilih oleh Tuhan, dan biar kita mempersiapkan diri kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, yaitu melayani banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga. Ini renungan untuk kita tahun 2022 yang siap kita lewati bersama-sama. Dan biar firman ini sungguh-sungguh membawa kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk apa yang kita lakukan selanjutnya tahun ini bagi jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Sebelum kita makan tubuh Kristus dan minum anggur yang dimeteraikan oleh Yesus, pada waktu saya mengusulkan untuk tema Natal dan Tahun Baru, itu mengalir begitu aja. Ya, Tuhan, saya bicara sama Tuhan, apa ya untuk tema? Kemudian karena tema kita Christmas is all about love, semua karena kasih Tuhan. Karena Allah itu kasih. Kalau tidak ada kasih Allah, kita semua binasa. Mungkin kita tadi dikatakan, mungkin kita termasuk kambing-kambing yang ada di sebelah kiri. Tapi karena kasih Tuhan, itu semua kita diselamatkan, kita dipanggil, dan kita dipilih. Amin. Dan saya mendapatkan beberapa hal waktu itu, satu ilustrasi. Ada yang masih ingat enggak apa yang saya sampaikan di Natal kemarin? Mungkin dijadikan judul di YouTube oleh Ibu Gem. Ada yang masih ingat? Atau masih ingat filmnya aja kemarin? Kemarin filmnya apa? Ya, orang di grup Natal. Ya. Iya memang. Saya ngomong video kadang orang itu kalau khotbah itu apa ya? Tadi apa ya khotbah apa? Kalau disetelkan video, ini melakukan Natal. Iya.
hari ini saya kaget-kaget sendiri pada waktu disampaikan oleh hambanya. Karena saya bingung, Tuhan, Natal itu begitu singkat, saya harus bicara dalam waktu singkat, apa yang harus saya bicara? Tapi Tuhan kasih ilustrasi tentang ketika malaikat sibuk. Nah, pada waktu malaikat sibuk, kita bisa menjadi malaikatnya Tuhan. Ya, bukan kita menanti dari Tuhan. Tuhan, saya butuh ini, saya butuh itu, langsung dari langit telepon. Ya, mungkin ya ada, tapi seribu cara Tuhan. Bukan begitu Pak Pendeta Timotius. Tapi Tuhan punya beribu-ribu cara yang di luar kemampuan kita. Iya, kadang Tuhan pakai kita. Ilustrasi kemarin tentang seorang dokter yang mengalami mobilnya mogok. Kalau dia dari mogoknya sendiri, mungkin pada waktu kita mogok, kita mengalami sesuatu, kita mengalami masalah, Tuhan masalah lagi. Tapi ternyata itu cara Tuhan untuk pakai dia untuk jadi berkat bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya dengan 3 orang anak untuk harus pergi ke kota lain, kembali ke orang tuanya karena ditinggal suami. Bukan satu kebetulan waktunya, kesempatannya. Ternyata kasih Tuhan itu berbagai cara. Kemudian saya dapat film kemarin, ya. Bagaimana seorang yang dalam tanda kutip jualannya tidak laku, tapi dia bagaimana bisa bersuka cita di masa Natal, di waktu Natal. Dia jualan Natal nggak laku. Kira-kira kalau saudara mungkin di sini ada yang pengusaha, saya nggak pengusaha. Lupa Agus yang pengusaha, tidak laku itu terus Tuhan, saya tidak mau dekor Tuhan. Dan usaha saya pembayaran belum dibayar oleh supplier, pelanggan dan sebagainya. Tapi ternyata cara Tuhan itu luar biasa. Dimana dia bisa menjadi berkat di saat mungkin di titik nadir, mungkin di saat paling bawah. Tapi bagaimana dia keluarga ini, ayah dan anak ya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi orang-orang. Kalau yang mungkin kemarin melihat film itu dengan cermat, pada waktu orang ditawari apa yang dikatakan, saya tidak butuh pohon Natal, tahun ini pekerjaan saya kacau. Keluarga yang lain ditawari pohon Natal, tahun ini saya tidak merayakan Natal karena saya lagi di titik yang paling bawah. Ternyata ada keluarga-keluarga lain yang paling bawah yang mengalami masalah. Sehingga si anak berkata kepada apa? Ada satu kalimat yang tadi juga dipakai, ada lebih baik memberi daripada menerima. Si anak yang seperti itu hasil didikan ibunya meninggal ya. Ternyata begitu dia bisa memberikan Natal itu, ada kebahagiaan untuk orang-orang yang dikasih pohon Natal. Iya. Iya, Yohanes 12 ayat 26 ini loh tema yang saya dapat. Saya tanya nabi-nabi, juga ada yang lain. Ternyata ini sudah diambil. Ternyata ini berkesinambungan. Ya. Pada waktu Natal, saya bilang Tuhan, apa yang kita bisa kasih? Tapi karena waktunya mepet, karena nggak mungkin Natal kok berpanjang. Mestinya saya itu mau khotbah yang disampaikan karena hari ini. Hari ini Tuhan amazing. Di awal tahun mungkin kita bicara sama Tuhan apa yang
engkau kaya, engkau pencipta, apa yang ingin engkau yang gak punya? Dengar anak-anakku yang kukasihi. Pada waktu ada orang yang butuh, itu melayani Tuhan. Mungkin dengan waktumu, Tuhan saya tidak punya uang untuk membeli. Apa yang kau punya? Tuhan tidak butuh sesuatu. Tapi dikatakan pada waktu aku di penjara, engkau memberikan aku. Pada waktu seseorang butuh tumpangan, Tuhan butuh tumpangan, kita memberikan tumpangan. Ada yang haus, kita beri kasih minum. Ini akan menjadi tema kita, ya. Mungkin kita bukan orang kaya-kaya, orang yang mampu-mampu, tapi lihatlah peristiwa Natal dimulai sampai mati di kayu salib. Tuhan tidak bicara dengan orang Majus, tolong ke Bethlehem kasih persembahan, enggak. Tapi orang Majus yang datang, dan bukan hanya orang yang kaya, para gembala pun yang memberikan waktunya untuk kemuliaannya. Dan dikatakan kemuliaan bukan hanya bagi kita yang dihormati oleh Bapa, tapi dikatakan bahwa malaikat-malaikat melayani juga. Ya, sehingga dikatakan kemuliaan bagi anak domba. Kalau mau diceritakan ini khotbah ini berseri-seri ini bisa berbulan-bulan. Iya. Tapi apa sih? Habis ini ada Natal Pemuda. Pesan saya hanya satu: beri yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk kita mungkin mau show mau apa, tapi jadikan kita mungkin GKB Youth GKB Sitoyoso dari gereja Randia, ya. Ternyata anak muda GKB Sitoyoso memberikan dirinya untuk Tuhan. Apa sih yang kita bisa untuk Tuhan? Semua nggak layak. Mau persembahan berapa yang kita kasih sama Tuhan? Tapi hati kita untuk Tuhan. Dia berikan nyawanya, darah anak domba sudah dicurahkan untuk kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk? Saya udah mau main musik ke depan. Ya, kita adalah pelayan Tuhan. Amin. Kita punya mata, punya telinga, punya organ tubuh, punya anggota tubuh. Kalau kau punya mulutmu, serahkan mulutnya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kau punya kaki, tangan, semuanya bisa untuk kemuliaan Tuhan. Engkau bisa melayani Tuhan dengan cara apapun. Dan ada upahnya. Dan ada upahnya, jangan lupa kamu akan dihormati oleh Bapa. Pujian, pengagungan akan salib Tuhan. Apa yang jadi salib bukan salibnya itu sendiri, tapi karena Yesus nyawanya telah hilang, darahnya tercurah untuk kita.
Biar kita berdoa mohon pengampunan, karena kita sudah tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh karena Yesus. Ada pendamaian yang Tuhan kerjakan lewat anaknya. Terima kasih. Ampuni kami, kami hamba. Tahirkan kami, layakkan kami untuk makan tubuh dan minum, sehingga perjamuan kudus menjadi berkat dan bukan kutuk. Ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, karena perjamuan telah diberikan kepada Bapak Ibu, berkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati roti yang adalah tubuh dan anggur yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, sehingga menjadi berkat bagi kami. Terima kasih. Kita angkat roti yang ada ayat. Saya mendapatkan ayat yang mungkin bentuk sudah. Tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu. Satu lagi tugas kita. Tuhan, terima kasih. Roti tinggi-tinggi, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Terima kasih. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka roti yang adalah tubuh Kristus kita imani dipersatukan oleh tubuh kita dalam nama Allah. Terima kasih. Pujian namamu, Yesus. Kita angkat cawan perjanjian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Maka cawan perjanjian yang berisi darah Yesus, darah yang menyucikan kita, yang menghapus dosa kita. Kita minum dengan percaya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh
berdoa firman Tuhan. Ada beberapa lagi yang sakit, saya Bapak Ibu untuk berdoa ke depan. Sebelum saya tantikan, saya tutup. Untuk Pak Sunoto, untuk Jason dan untuk Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang menyertai kami sampai detik ini. Kami mengucap syukur, juga kami mau berdoa ke saudara-saudara kami tidak hadir, karena Pak Sunoto yang sakit, kuasa-Mu bekerja di dalam hidupnya. Sembuhkan dia, pulihkan keadaannya, supaya dia bisa berkumpul kembali. Untuk Jason dan Lisa yang sakit, Tuhan kuasa-Mu juga bekerja, dan oleh dulu menyembuhkan semua sakit penyakit, melenyapkan semua sakit penyakit di dalam tubuh kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, dalam memberkati di tahun yang baru, tubuh jiwa kami terpelihara sempurna. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sama jika 2 tahun lalu kami disertai, tahun ini pun kami akan disertai Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang sama. Kami percaya Kau juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tambahkan hikmat, lebih lagi pengurapan, lebih lagi berikut dan berkati semuanya menjadi kebutuhannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Tuhan sudah memberikan persembahan, bahkan sudah memberikan perpuluhan dengan imannya menghadapi dunia, menghadapi kehidupan, menghadapi harga yang naik, tapi dengan iman mereka memberikan perpuluhan. Terima kasih memberi Kau yang memberkati kembali mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkat-Mu sepanjang bulan Desember sampai bulan Januari 2022, berkat-Mu melimpah setiap keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami orakan, kami lenyapkan, datang ke lahap, kami hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap orang yang mencari kerajaan Allah, yang mengutamakan kerajaan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa. Di awal tahun yang indah Tuhan, Kau sendiri yang memberkati, supaya kami mengalami pertumbuhan rohani semakin melekat pada Tuhan, sehingga kami boleh setia melayani Tuhan. Dan pasti bonus yang daripada Mu akan datang, karena tadi bagi Bapak suatu kehormatan yang luar biasa. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kemuliaan dari Allah Bapa turun di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, Tuhan kami, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi selama tahun 2022 sampai Tuhan datang. Maranatha, Yesus kembali. Yang percaya katakan dengan iman, amin.